Untuk Mbak Peci, apakah boleh saya mulai sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Kepada yang terhormat, Waalaikumsalam. selamat pagi untuk semuanya. Kepada yang terhormat, Ibu Ari Metalini Puspita selaku dosen pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan juga teman-teman mahasiswa semuanya. Untuk kali ini, topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai wawasan Nusantara. Saya, Dian Andini Putri Prasasti, selaku moderator dari kelompok 7 akan memandu jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari
Perkenalkan, saya Olivia Rika Sabella dengan akhir NIM 019. Perkenalkan, nama saya Putu Maheswari Putri Cantika dengan NIM 025. Saya Reva Nisa dengan NIM 029. Di sini ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama ada menjelaskan konsep geopolitik dan wawasan Nusantara. Yang kedua ada menjelaskan unsur-unsur wawasan Nusantara dan memberikan contoh implementasinya. Yang ketiga ada geopolitik dan wawasan Nusantara bagi BNI. Next. Selanjutnya adalah sesi pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural dan multikultur, terdiri dari berbagai suku, memiliki beragam bahasa daerah dan dialek yang khas di tiap daerah, menganut berbagai macam agama, terikat beraneka ragam macam adat istiadat dan kebiasaan, memiliki wilayah yang berbentuk negara kepulauan serta terletak pada posisi silang antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan Samudra Besar yaitu Pasifik dan Hindia. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat di tengah-tengah lingkungan yang menjiwai setiap tindakan kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa. Next. Konsep wawasan Nusantara. Cita-cita nasional yang menjadi pijakan dalam merumuskan tujuan nasional sebagaimana dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, alinea keempat, yang esensinya mengandung 4 fungsi pokok pemerintahan, yaitu yang pertama, fungsi Hankam, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat dari Indonesia. Yang kedua, fungsi ekonomi, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, fungsi sosial, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, fungsi politik, yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Next. Secara garis besar, wawasan Nusantara juga dapat dipandang sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat di tengah-tengah lingkungannya yang menjiwai setiap tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu asas wawasan Nusantara. 1. Asas solidaritas. Prinsip solidaritas dalam perspektif Nusantara adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk dalam hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, tujuan, dan cita-cita bersama, dan rasa persatuan dan berbagi. Yang kedua, yaitu asas kejujuran. Asas kejujuran dalam wawasan Nusantara dalam wawasan nasional merupakan kejujuran dalam berpikir serta bertindak. Yang ketiga, kesamaan tujuan, yaitu dalam konteks kebangsaan merupakan salah satu asas wawasan Nusantara. Masyarakat Indonesia memilah kesamaan tujuan untuk merdeka dan terbebas dari penjajahan. Yang keempat, asas keadilan. Asas keadilan dalam cara pandang wawasan Nusantara berlaku di segala aspek kehidupan bernegara. Apakah itu keadilan hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Yang kelima, asas kerjasama. Asas kerjasama diwujudkan dengan dasar kesetaraan hingga tercapainya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Kedudukan, fungsi, dan tujuan kawasan Nusantara sebagai hasil kan dalam 3 unsur dasar, yaitu 1. Wadah, 2. Isi, 3. Tata laku. Kedudukan merupakan ajaran diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional, penyesatan, dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Next. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan tujuan wawasan Nusantara dapat dirinci sebagai berikut. 1. Tujuan ke dalam. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan segenap aspek kehidupan nasional. 2. Wawasan Nusantara adalah ikut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Next. Dasar hukum wawasan Nusantara. Secara konstitusional, wawasan Nusantara dikukuhkan dalam ketetapan MPR tahun 1978 yang secara kronologis nampak sebagai berikut. 1. Ketetapan MPR nomor 4 tahun 1973. 2. Ketetapan MPR nomor 2 tahun 1983. 3. Ketetapan MPR nomor 2 tahun 1988. 4. Ketetapan MPR nomor 2 tahun 1990. Next. Dasar pemikiran wawasan Nusantara. Yang pertama, dasar pemikiran geografis, geostrategis, dan geopolitik. Dasar pemikiran geografis. Negara Indonesia yang berbentuk negara kepulauan tidak memisahkan antara wilayah daratan dengan unsur lautnya. Namun, memang keduanya sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menyebut negaranya juga dengan sebutan Ibu Pertiwi, tanah air, tanah tumpah darah, dan sebagainya. Next. Dasar pemikiran geostrategis. Keberadaan negara Indonesia pada posisi silang yang menjadi pusat lalu lintas kekuatan dan pengaruh asing harus dipandang sebagai potensi kekuatan dan peluang yang bersifat positif maupun negatif. Oleh karena itu, kajian geostrategis merupakan strategi yang harus ditempuh berkaitan dengan lokasi geografis negara. Yang berikutnya, dasar pemikiran geopolitik. Awalnya, geopolitik diartikan sebagai politik yang diterapkan di bumi atau letak geografis negara, sedangkan geostrategi merupakan geopolitik dalam pelaksanaan dan dalam perkembangannya konsep geopolitik dan geostrategi berubah terus pada konsepsi kewilayahan yang lebih luas. Inti dari dasar pemikiran geopolitik yaitu setiap bangsa yang menegara selalu berupaya untuk mempertahankan eksistensinya dan berupaya menjamin kelangsungan hidupnya selama mungkin. Next. Dan selanjutnya adalah ajaran geopolitik Indonesia. Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham kekuasaan. Paham kekuasaan yang dikembangkan bangsa Indonesia adalah senantiasa berdasar ideologi Pancasila sebagai landasan ideal dan menentukan politik nasional disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografis negara serta segala aspek kehidupan nasional untuk menegakkan eksistensi NKRI, menjaga dan menjamin kepentingan nasional dan kelangsungan hidup bangsa di tengah-tengah
pergaulan antar bangsa. Next. Dasar pemikiran yang kedua yaitu dasar pemikiran historis yuridis formal. Pemikiran ini menggunakan dua aspek peninjauan, yaitu dari aspek gagasan wawasan Nusantara dan dari hukum laut sebagai pelengkap wawasan Nusantara. Dasar pemikiran ketiga yaitu dasar pemikiran kepentingan nasional. Sebagai bangsa yang sudah bernegara, bangsa Indonesia selalu berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup selama mungkin, yang merupakan suatu kebulatan yang utuh sesuai dengan prinsip-prinsip kesatuan dan keseimbangan Pancasila dan merupakan jaminan dan penyelenggaraan atas kepentingan nasional Indonesia. Next. Unsur dasar wawasan Nusantara. 1. Unsur dasar wadah. Unsur dasar wadah diuraikan menjadi 3 komponen. Yang pertama ada bentuk wujud. Satu kesatuan utuh dan bulat antara wilayah laut dengan pulau-pulau yang ada di dalamnya, di mana fungsi laut adalah sebagai penghubung, pendekat, dan pemersatu. B. Tata inti organisasi. Tata inti organisasi dalam wawasan Nusantara merupakan implementasi UUD NRI tahun 1945. Yang C, tata kelengkapan organisasi. Kelengkapan organisasi meliputi aparatur negara, kesadaran politik, pers, dan partisipasi rakyat. Next. Yang kedua, unsur dasar isi. Isi wawasan Nusantara terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama cita-cita dan tujuan. Cita-cita dan tujuan wawasan Nusantara adalah untuk membentuk kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan kebahagiaan bangsa Indonesia serta perdamaian bagi seluruh umat di dunia. Perwujudan tujuan wawasan Nusantara memerlukan persyaratan harus berimbang sesuai dengan makna Bhinneka Tunggal Ika di bawah ideologi Pancasila. Yang kedua, sifat dan ciri-ciri. Sifat dan ciri-ciri wawasan Nusantara adalah ada keseimbangan dan keserasian antara aspek alamiah dengan aspek sosial yang utuh dan tak terpisahkan atau dapat dipecah-pecah. Yang ketiga, cara kerja. Cara kerja wawasan Nusantara berpedoman pada ideologi Pancasila sebagai kebulatan ajaran, pandangan hidup bangsa, serta satu-satunya akses dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next. Yang ketiga, unsur dasar tata laku. Tata wawasan Nusantara terwujud dalam 2 unsur, yaitu tata laku batinnya. Tata laku batinnya terbentuk dan tumbuh berdasar proses pertumbuhan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, budaya, tradisi, serta lingkungan hidup. Yang kedua, tata laku lahiriah. Tata laku lahiriah terwujud dalam tata perencanaan, tata pelaksanaan, dan tata pengendalian. Next. Kesimpulannya adalah kedudukan wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan, berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan tujuan wawasan Nusantara baik tujuan ke dalam untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Wawasan Nusantara sebagai fenomena atau gejala sosial memiliki 3 unsur dasar, yaitu wadah, isi, dan tata laku. Unsur dasar wadah dan isi selanjutnya menjadi faktor pembentuk konsepsi dasar wawasan Nusantara, sedangkan unsur tata laku menjadi pembentuk tata pelaksanaan. Baik, untuk sesi pemaparan materi telah usai. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kami memberi kesempatan bagi 3 penanya saja yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk raise hand. Dipersilakan untuk Mbak Nur Fariha. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Moderator. Di sini saya izin bertanya. Mohon maaf. Perkenalkan, saya Nur Faria Ulfiati dengan NIM akhir 049 dari PAK 2023B. Di sini saya izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang dasar pemikiran wawasan Nusantara. Nah, itu
di nomor 3 ada dasar pemikiran geopolitik. Di dalamnya kan ada tentang konsep geopolitik ya. Nah, pertanyaan saya itu apa perbedaan antara konsep geopolitik Indonesia dengan wawasan Nusantara? Udah, itu aja. Terima kasih. Jawaban akan kami tampung dahulu ya, Mbak. Silakan untuk Mbak Artika. Baik, terima kasih moderator dan kelompok yang presentasi atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Artika Esa Karunia Ilahi dengan NIM akhir 045. Saya izin bertanya mengenai tujuan wawasan Nusantara, yang mana di situ terdapat tujuan luar dan tujuan dalam. Apa kira-kira maksudnya apakah bisa diberikan contoh implementasi mengenai tujuan keluar dan tujuan ke dalam itu yang seperti apa? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Mbak. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Mbak Syairana. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Syairana dengan NIM akhir 003. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai dasar pemikiran wawasan Nusantara. Di nomor 2 itu kan dasar pemikiran geostrategis. Di situ disebutkan bahwa keberadaan negara Indonesia pada posisi silang yang menjadi pusat lalu lintas kekuatan dan pengaruh asing harus dipandang sebagai potensi kekuatan dan peluang yang bersifat positif maupun negatif. Lalu pertanyaan saya, potensi kekuatan dan peluang yang bersifat positif itu mungkin bisa disebutkan yang seperti apa, lalu yang negatif itu yang seperti apa? Apakah sudah jelas? Sudah, Mbak Syairana. Terima kasih. Untuk penanya, mohon berikan kami waktu untuk berdiskusi ya.
Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mbak Artika mengenai tujuan wawasan Nusantara. Berikan contoh implementasi tujuannya. Wawasan Nusantara, tujuan utama dari wawasan Nusantara sendiri yaitu untuk memperkokoh identitas dan solidaritas bangsa Indonesia, menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah kepulauan, serta memajukan kesejahteraan masyarakat di wilayah Indonesia dan sekitarnya. Untuk salah satu contohnya yaitu dengan pengelolaan sumber daya. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam di wilayah Nusantara seperti hutan, lahan, dan laut untuk kepentingan jangka panjang bangsa dan generasi mendatang. Apakah jawaban dari saya sudah bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Artika? Baik, sudah. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaannya Mbak Nur Fariha. Pertanyaannya kan dasar pemikiran geopolitik, di dalamnya ada tentang konsep geopolitik. Apa perbedaan antara konsep geopolitik dan dengan wawasan Nusantara? Konsep geopolitik berfokus pada hubungan antara geografi, kekuatan politik, dan strategi dalam konteks global. Sedangkan wawasan Nusantara konsepnya lebih spesifik untuk Indonesia yang menekankan pentingnya kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan sosial dengan mempertimbangkan letak geografis Indonesia sebagai negara maritim. Jadi kesimpulannya, geopolitik itu ilmu yang lebih luas dan universal, sedangkan wawasan Nusantara itu penerapan geopolitik khusus untuk Indonesia. Bagaimana Mbak Nur Fariha? Apakah terjawab pertanyaannya? Baik, sudah terjawab, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali.
saya jawabannya karena eh, jadi tuan yang bersifat positif itu mungkin tuan yang bersifat positif dan negatif. Untuk potensi kekuatan yang bersifat positif, itu contohnya seperti menjadi menjadi adanya keanekaragaman sumber daya alam yang beragam, kedudukan geografisnya yang strategis, sebagai jembatan perdagangan, serta sebagai akses informasi dan teknologi. Untuk potensi yang bersifat negatif, munculnya ancaman kedaulatan dan keamanan, ketergantungan pada ekonomi global, adanya kesenjangan ekonomi, serta kemungkinan adanya konflik dan perselisihan. Kurang lebihnya seperti itu. Apakah bisa menjawab, Mbak Sherana? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Baik, karena sesi tanya jawab sudah selesai, saya sebagai moderator, saya akhiri diskusi kelompok kami hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dan yang telah berpartisipasi. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.